Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Leo, di mana kamu yang saat ini sedang menyaksikan video juga terlibat di dalamnya. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk menarik dan membaca energi cinta segitiga mereka yang berzodiak Leo dengan pasangannya yang lain. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk membaca energi Leo bersama dengan kamu yang saat ini sedang menyaksikan video, terlepas dari apa status hubungan kalian ya. Tapi sebelumnya seperti biasa di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya. Untuk memulai kita akan awali dari pembacaan energi Leo bersama dengan pasangannya yang lain untuk tertanggal 15 hingga akhir dari Maret 2022. Situasi relationship mereka adalah ya beban gitu ya. Jadi ini bebannya karena terlalu memaksakan diri gitu. Kayak sebenarnya udah ngelihat hubungan ini kok rasanya mulai tidak ada yang bikin tertarik gitu ya. Mungkin ini karena udah ngerasa aku udah dapet gitu ya, aku udah memiliki, dia udah jatuh hati sama aku gitu. Dan situasi hubungannya terasa gitu-gitu aja, nggak ada lagi yang menantang, nggak ada lagi sesuatu yang baru gitu ya. Jadinya kayak yang perhatian gimana ya, sesuatu yang gitu-gitu aja ya, bawaannya jadi boring kayak gitu. Dan juga dilihat bahwa rasanya pasangan ini kok mau kontrol aku ya, kok pasangan ini cemburuannya banyak gitu, keras kepala juga gitu ya, pokoknya nggak asik gitu ya, nggak asik, hubungannya nggak asik. Tapi kalau mau ditinggalin perasaan sayang gitu. Jadinya yang kayak udahlah terus aja dijalanin, walaupun menjemukan gitu ya, tapi dijalanin aja lah kita. Nah, dan yang ianya yang membuat kebosanan di dalam hubungan mereka ini, dianya nggak nyadar gitu. Dia nggak nyadar apa yang dia lakukan. Nah, kalaupun orang sudah dalam sebuah relationship, bahkan jika itu sebuah pernikahan, rasanya enak kalau diizinkan menjadi diri sendiri gitu ya. Dengan kekonyolan, dengan sisi baik atau sisi buruknya diri. Itu kan kita kepingin tuh kalau diterima ya oleh pasangan. Nah, tetapi dalam hubungan ini tidak ada penerimaan dan bahkan kayaknya kontrol. Kamu mestinya kayak gini dong, kamu harusnya kayak gitu dong. Nah, yang kayak gituan ya. Ada tuntutan-tuntutan yang kalau mari bilang sih tuntutan ini agak sedikit kekanak-kanakan ya. Nah, itu hubungan mereka. Kita tarik dulu energi dari pasangannya Leo ya. Oke, baik. Oh, gitu. Ya. Ingin bertahan ya pasangan Leo ini. Jadi membebaskan diri. Jadi gini ya, satu sisi pasangannya ini ingin yang terus bisa bersama dengan Leo. Tapi satu sisi lagi, dia yang kayak nganggep bahwa, atau jangan-jangan hidupku ini bakalan lebih rame apabila bukan hanya Leo ini aja ya dalam hidupnya aku. Jadi bukan hanya Leo aja di sini yang berselingkuh ya, yang menyelingkuhin atau menjadikan seseorang yang lain sebagai selingkuhannya Leo gitu ya. Namun pasangannya ini mari lihat juga melakukan hal yang sama. Tadi karena ada rasa kebosanan di sini. Dan kalau dia melihat hubungannya dengan Leo ini, dia lebih banyak bisa lihat tuh yang nggak enaknya gitu ya. Yang kurangnya. Dia lebih mudah menangkap yang kurangnya. Jadi ada yang kayak selalu ketidakpuasan dalam batinnya pasangan Leo ini gitu, dari apa yang Leo lakukan ke dia. Nah, jadi dia nganggap bahwa aduh kamu Leo nyakitin aku mulu,
kamu Leo selalu bikin aku nggak tenang. Kok aku ini kok aku merasa bahwa aku kurang disayangin sama kamu, aku kurang dicintain sama kamu gitu ya. Nah jadinya orang ini kalau menuntut dari Leo, ya ada di sini, tetapi dia juga haus gitu ya. Jatuhnya dia pun haus nyari-nyari dari tempat lain, entah itu akhirnya dia jadi sosialita, akhirnya dia lebih banyak juga menghabiskan waktu ke teman-temannya dia gitu ya. Atau bahkan mungkin dia pun melakukan perselingkuhan dengan yang lain gitu ya, main-main di belakangnya Leo. Nah ini ada banget energinya ya, jika ini pembacaannya ditujukan kepada pasangan sahnya Leo gitu ya. Bahkan perselingkuhan juga mari rasa selingkuh dan berselingkuh lagi kayak gitu ya, dijadikan selingkuhan dan mencari selingkuhan lain. Nah pokoknya itu energinya demikian lah. Jadi dia itu yang gimana ya, selingkuh sama pasangan orang aja dia bisa gitu kan, berarti menyelingkuhin yang lain pun tidak tertutup kemungkinan akan mampu juga dilakukan oleh pasangannya Leo ini. Jadi poinnya adalah bahwa orang ini tidak hanya akan berhenti sampai di Leo saja gitu loh ya. Ada kebutuhan hati, ada keinginan yang harus dipenuhin dan dia rasa tidak bisa dia dapatkan dari Leo, sehingga adalah sebuah upayanya dia untuk mencari di tempat lain bersama dengan orang lain dan segala macam gitu ya, yang pokoknya keluar dari batasan hubungan, sebuah hubungan yang sehat gitu ya, keluar dari sebuah batasan hubungan yang sehat dalam artian pencaharian ini tadi gitu. Namun walaupun dia misalnya ketemu kebahagiaan dengan yang lain, tapi bersama dengan Leo dia setidaknya untuk rentang 15 hingga akhir Maret ini dia masih tetap akan coba untuk bertahan dan terus bertahan gitu ya. Jadi karena kalaupun dilihat-lihat di sini ya, mungkin namanya kita keinginan ya, keinginan itu kan banyak banget dan kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Nah tetapi di lain sisi misalnya ya, Leo ini masih yang kayak mau kok ngajak dia hangout, mau kok ngajak dia happy bareng gitu ya, mencukupi dia dari sisi kalau mari bilang sih adalah kepuasan secara material, pokoknya badaniah gitu ya. Tetap dia bisa masih dapat dari Leo, tapi apa yang dia terima dari Leo selalu kayak terasa kurang gitu ya, selalu kayak terasa kurang. Nah memang dari awal beberapa di antara pasangan Leo ini datang ke Leo tujuannya dia bukan mencari komitmen gitu ya. Dia tidak mencari misalnya statusnya dia itu dalam kehidupan Leo apa atau seperti gimana gitu ya. Dia tidak cari status di sana beberapa ya. Nah, tetapi dia kayak mencari adalah seseorang yang bisa seolah-olah seperti gambaran seorang putri atau seorang pangeran yang membahagiakan dia. Nah, dia rasa cukup sampai di situ tadinya awalan dari keinginan dia atau maunya dia mengiyakan relationship, mengiyakan kedekatan dirinya dengan Leo gitu ya. Tapi namanya ini kebahagiaan dari dalam diri masih belum bisa dicetuskan oleh pasangan Leo ini ya. Jadi dia belum bertanggung jawab untuk membahagiakan dirinya sendiri. Nah sehingga seseorang yang tidak pernah puas gitu ya, selalu akan kehausan. Nah di sana, dan hausnya manusia ini satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga dari kehausan manusia itu sebenarnya hanya diri sendiri gitu ya, dengan frame perspektifnya diri sendiri gitu. Nah tetapi dari energi pasangan Leo untuk saat ini, untuk sementara ini di rentang waktu 15-16 hari berikutnya dimulai dari tanggal 15 itu masih belum dia mengambil tanggung jawab, bahwa belum sadar ya
belum sadar atau memang menolak gitu ya, sehingga mari katakan aja lah belum bertanggung jawab di sini ya untuk mencari atau untuk menciptakan kebahagiaan dirinya sendiri, masih belum mampu, masih belum sanggup dia. Jadi sekiranya dikasih pun dia nominal yang wow gitu ya, yang fantastis, belum tentu juga dia akan bahagia. Dari dapat uang nanti pengennya ini, pengennya itu, pengennya yang lain gitu ya. Jadi sehingga pencaharian demi pencaharian terus-menerus di luar diri akan dilakukan oleh pasangan dari Leo ini. Tapi ingat ya, bahwa orang ini kalau mari bilang dalam artian komitmen ini sangat-sangat lemah sekali, sangat-sangat lemah. Jadi menghabiskan waktu banyak dengan Leo, mari rasa di situ energinya kurang gitu ya. Tetapi menuntut Leo untuk terus ada bagi dia dan bahkan memenuhi kebutuhan, atau bukan kebutuhan ini ya, tapi kemauan gitu ya, keinginan gitu ya. Keinginannya dia tuntut untuk Leo menghadirkannya, mencukupi dia, itu ada banget. Nah, di sana ya. Oke, baik, sekarang kita tarik dulu energi dari Leo-nya sendiri kepada pasangannya. Oh iya. Jadi Leo ini kalau mari lihat banyak keselnya ya, lihat partnernya ini banyak keselnya. Jadi kepikiran untuk ninggalin itu mulai ada di sini ya, mulai ada. Nah, jika ini adalah rumah tangganya Leo, mari lihat ini mereka ini energinya ini bolak-balik ya. Jadi kayak energi sebab akibat di sini gitu. Jadi ini sudah berkelindan kalau mari lihat persoalan mereka yang selama ini tidak dituntaskan, tidak diselesaikan. Ini berkelindan dan akhirnya menjadi benang kusut gitu ya. Jadi kalau mereka didudukkan gitu, ini akan saling tuduh gitu ya. Bisa ini saling tuduh. Dia yang duluan, Leo yang duluan. Nah, Leo pun demikian. Oh, ini perkaranya gara-gara dia. Nah, kayak kita. Karena dari sisi komunikasi yang baik dan sisi komunikasi yang baik lah ya. Ini kalau mari bilang tidak dibangun oleh mereka berdua. Tidak dibangun gitu. Jadi yang kayak sibuk dengan perspektif masing-masing, sibuk dengan sangka-sangkaan. Sangka-sangkaan ini yang paling banyak ya. Perasaanku dia tuh kayak gini dah gitu ya. Nah, jadi prasangkaan ini prasangkaannya lebih kayak cenderung negatif nih gitu ya. Sehingga terus saja akan memancing kemarahan, akan memancing kekecewaan. Nah, kayak gitu ya dari Leo-nya. Di energi Leo-nya di sini gitu. Jadi kalau ini rumah tangga, ada sih sebenarnya Leo ingin memperbaiki hubungan dia bersama dengan pasangannya ini gitu, ada sebenarnya, tetapi walaupun sekarang ini masih belum ditunjukkan oleh Leo dalam sebuah tindakan-tindakan progresif gitu ya. Ini masih belum. Nah, kalaulah ini hubungan sekadar pacaran di Leo gitu ya, ini hubungan pacaran, posisinya sedang masih belum menikah mereka ini. Tentu saja yang tadinya punya niatan menikah ya, Leo ini sudah kepikiran untuk menikahin atau mungkin untuk tinggal bersama, tapi ini menikahin ini ya, energi menikahin. Sudah ada kepikiran untuk menikahin atau dinikahin oleh orang ini. Nah, nanti untuk rentang 15 hingga akhir Maret, mari lihat energi ingin menikahin atau dinikahin tadi ini low. Ini low ya, ini turun dia. Keinginan itu turun gitu. Yang akhirnya jadi Leo di sini mari bilang tetap ya, sebenarnya dia tetap akan mencoba untuk bertahan dengan pasangannya ini, walaupun di dalam hatinya ini kalau mari lihat bergemuruh banget ya. Emosi itu bergemuruh sekali. Tapi begitu dia emosi, nanti dia mau ini meredam sendiri emosinya dia, gitu, ya. Panas dia, meledak dia di dalam, tapi belum tentu dia akan sampaikan atau dia akan ekspresikan dalam tindakan nyata. Belum tentu di sana, gitu. Tapi misalnya sekiranya pun dia nyakitin pasangannya ini, kita katakanlah ya secara verbal lah, misalnya gitu. Tapi akhirnya Leo di sini bisa menyesal sendiri. Dia bisa menyesal sendiri, dia bisa yang kayak
ih ngapain aku bikin kayak gitu ya. Nah di sana, untuk apa juga aku bikin seperti itu ke pasanganku ini gitu ya. Jadi yang kayak datang minta maaf gitu ya. Atau ini datang minta maaf ini bukan hanya, jadi cara-cara orang minta maaf itu kan beda ya. Ada yang secara omongan, ada yang kayak secara tindakan. Misalnya tiba-tiba bawa bakso gitu ya, atau tiba-tiba ngasih something, sesuatu. Nah yang kayak gitu. Tapi yang ianya, atau udahlah tak perbaiki aja lah. Nah yang kayak gitu tuh ya, ada di energi Leo. Walaupun ini akan memakan energinya Leo sendiri gitu ya, makan hati gitu, makan hati dia ke pasangannya ini. Tapi tetap dia itu akan coba maulah memahami, ya udahlah, toh aku masih mau juga kok dengan dia. Ngapain aku berlama-lama cemberutan, berlama-lama kami ini marahan. Ya udahlah. Dan kalau mari lihat ini ya, Leo ini dengan pasangannya bisa, mereka ini twin flame ya. Bisa di sini twin flame. Jadi ikatan batin Leo ke pasangannya ini kuat banget. Kuat banget ikatan batinnya gitu ya. Jadi kalau mari bilang untuk melepaskan diri dari pasangannya ini, kayaknya nggak bisa ya, kayaknya tidak akan bisa kalau melepaskan diri. Jadi koneksi sampai seumur hidup kemungkinan besar akan terjadi, hanya saja apabila kesadaran spiritual ini sudah naik ya, penderitaan itu akan berubah menjadi keindahan. Nah gitu. Jadi mungkin saat ini Leo belum sadar, tetapi sebagian besar dari Leo itu udah ngerti siapa sebenarnya orang ini dalam hidupnya dia. Jadi ini bisa kayak karmic relationship gitu ya, itu bisa. Jadi energi hubungan twin flame itu ada gitu ya. Jadi semakin kuat Leo ingin memegang pasangannya ini, memegang dalam artian apa ya, memegang dalam artian kamu milikku, tubuh dan hatimu menjadi milikku. Kalau Leo energinya masih seperti itu, saya rasa penderitaan ya, itu sebuah penderitaan bagi Leo. Tapi apabila nanti kesadaran spiritual sudah naik bahwa ada jiwa yang merdeka di dalam diri sebagai manusia, merdeka dari duka gitu ya. Kalau dia udah sadar dan dia jalan ke arah spiritual itu tadi, baru di situ nanti bahagia ya, bahagia banget ini nanti, kedamaian ya, kedamaian. Nah, ngerti, oh ini loh artinya cinta unconditional love. Tapi kalau sebelum itu terjadi, wah ini penderitaan, duka ya. Oke baik, kita tinggalkan Leo dengan partnernya yang lain. Sekarang kita masuk ke hubungan Leo bersama dengan dirimu yang saat ini sedang menyaksikan video. Tapi sebelumnya kita bersih-bersih dulu ya, energinya shuffle dulu biar energinya bersih. Oke baik, energi kalian berdua 15 hingga akhir Maret 2022. Baik ya. Jadi kalau di sini mari bilang jika orientasinya kepada keluarga gitu ya, maka yang dianggap penderitaan itu akan menghilang ya, menghilang. Jadi keluarga adalah sesuatu yang mengobati atau tempat yang mengobati. Nah kita ya, jadi dibutuhkan upaya untuk lebih fokus kepada hal-hal yang memang penting. Dan ini yang penting ini bukan hanya perkara tentang kemauan diri, tetapi mulai juga berbagi kepada orang-orang yang tadi dianggap sebagai
keluarga gitu. Jadi rumah di sini kalau Marilah, rumah akan menyembuhkan. Menganggap rumah atau menciptakan sebuah rumah itu tanda kutip ya, itu akan menyembuhkan gitu ya, akan menyehatkan. Nah, untuk lebih jelas kita tarik dulu energi Leo ke kamu ya, biar lebih jelas. Oke ya, Leo dengan kamu ini luar biasa cinta ya. Sebenarnya dia luar biasa cinta sama kamu di sini. Oke. Dan bahkan dia bilang bahwa dia sudah tidak mampu lagi apabila dia melangkah hidup tanpa dirimu, gitu ya. Bahkan kalau dipikir, ngapain pikir? Orang tinggal baca aja. Nah, jadi kalau misalnya kayak tadi ya, pembacaan energi Leo dengan pasangannya yang tadi, mulai dia, wah ini orang nggak cocok nih sebagai keluarga, nggak cocok nih dia kalau dijadikan istri atau dijadikan suami, atau aku nggak mau lah bahwa dia ketemu dengan keluargaku. Maksudnya kalau udah ketemu sama keluarga itu kan bikin hubungan makin klop, makin kuat, harusnya kayak gitu ya. Lazimnya kita di Asia kan seperti itu. Kalau udah ketemu sama keluarga, ini cerita hubungan udah nggak main-main gitu ya. Nah, energi Leo dengan pasangannya tadi sudah tidak mau gitu. Justru energi Leo dengan kamu gitu ya. Jadi apa yang diharapkan dulu bahwa orang ini akan menjadi partner hidupnya dia, itu sekarang ada di kamu. Jadi bersama dengan kamu justru di sini ya. Jadi kalau kamu tanya Cece, apakah dia mencintaiku? Iya, Leo mencintai kamu. Cece, apakah Leo ini sebenarnya ingin berserius dengan aku? Iya, ada keinginan untuk berserius dengan kamu. Kenapa? Memang untuk saat ini ya, rasa ketergantungannya dia ke kamu itu yang lebih menjadi alasan utama. Misalnya bahwa ternyata selama ini kamu orang yang mensupport dia dari sisi keuangan, atau misalnya selama ini kamu adalah orang yang merawat dan menjaganya dia gitu ya. Misalnya kalau dia laki-laki kan, Leo ini laki-laki, kalau dia sakit kamu yang perhatian sama dia. Kalau dia butuh ini dan itu dalam hal untuk ngurusin tentang hidupnya dia, nah kamu hadir, masakin dia lah, kamu ngurus bajunya dia lah, kamu adalah orang yang solutif bagi dia gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu itu bermanfaat banget bagi dia. Kamu nolongin banget dia gitu ya. Nolong, kamu sangat membantu sekali. Hadirnya kamu itu memudahkan hidupnya Leo gitu. Jadi di situ datang perasaan cinta, datang perasaan sayang ke kamu gitu. Walaupun mungkin dia nggak akan ngomong-ngomong sama kamu, tapi kalau kamu lihat dari tingkah lakunya dia, misalnya manja sama kamu, berani menunjukkan sisi kekanak-kanakannya di hadapan kamu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang Leo ini tidak bertopeng, hampir-hampir nanti dia tidak akan bertopeng. Jadi jikalah kamu kepingin tahu bagaimana ini Leo sebenarnya sama kamu, saksikan saja dia nanti di 15 hingga akhir Maret. Nah, dan ini juga bisa kalian manfaatkan momen 15 hingga akhir Maret ini, manfaatkan untuk bikin Leo ini semakin tidak berdaya dan semakin merasa bahwa kamu tuh berarti banget bagi dia. Jadi maksud Mari gini, jangan cuek-cuek jika kamu mau gitu ya. Jika kamu mau dengan Leo ini, catatannya jika mau, mulailah di situ manjain dia, jangan dicuekin gitu loh, dimanfaatin. Kan hubungan dia dengan pasangan yang lain itu kan lagi nggak enak tuh. Nah ini kesempatan, dimanfaatin gitu ya, dipergunakan momen ini. Nah gitu, biar dia paham gitu ya bahwa kamu beneran sama dia, kamu seriusan sama dia gitu ya. Karena ini momen yang paling tepat, momen yang menguntungkan kamu di sini sebagai pasangannya Leo. Terlepas dari apa ya status hubungan kalian, pernikahan kah, atau justru kamu adalah pasangan selingkuhan gitu ya, atau kamu orang yang diselingkuhin. Inilah pakai momennya sekarang ya. Lagi bisa mikir dia, di sini. Lagi make otak dianya ya. Dan kemudian pas posisi
agak sedikit rentan dia gitu loh. Jadi kayak kita sebagai sandarannya dia. Tapi ini catatan yang paling digaris tebalin, tapi jangan sempat kamu mengabaikan diri kamu hanya demi mendapatkan Leo ini. Tidak ya, dirimu adalah yang nomor satu, kemudian Leo menyusul di belakangnya. Nah gitu ya, jangan yang sampai kamu konyol habis-habisan untuk Leo. Nggak bisa kayak gitu. Cinta bukan kayak gitu. Kalau cinta yang dewasa itu nggak ada cerita yang kayak pengorbanan. Sebenarnya nggak ada di sana ya, karena cinta itu otomatis memberi gitu. Dalam memberi biasanya seharusnya, bukan biasanya, tapi seharusnya dalam memberi itu penuh dengan kasih sayang gitu, penuh dengan kasih. Jadi yang nothing tulus gitu loh. Nggak akan ada beban, karena kebijaksanaan nanti yang akan menggiring gitu ya, yang akan membawa kita. Pokoknya ketika kamu memanfaatkan momen ini, tetap dengan kesadaran gitu ya, jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng di sana. Alami aja. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita tarik dulu energi dari kamu sebagai pasangannya Leo. Iya, karena Marilah pun kamu sebenarnya cinta sama dia ya. Kamu sayang sama dia gitu. Sebenarnya di sana. Tadi Mari bilang kamu agak-agak cuek samanya Leo gitu ya. Ini ada. Ya, kamu kalau dibilang kamu mendendam atau kamu benci ke Leo ini karena dia menjadikan kamu selingkuhan atau justru dia menyelingkuhin kamu, Mari rasa memang sempat pernah, tetapi di sini kamu udah mulai berprogres untuk kayak memaafkan, kayak gitu ya, ada di sini. Tetapi tadi kamu kan sedang berproses gitu ya, belum yang udah bener-beneran memaafkan. Makanya terkadang kamu itu bisa acuh cuek dan mengabaikan Leo ini, padahal hatimu menjerit meronta merindui Leo gitu ya. Nah, apalagi kalau ini untuk cerita rumah tangga ya, cerita rumah tangga kayaknya tidak ada salahnya ya jika kamu memberikan ruang kesempatan bagi dirimu untuk mengekspresikan cintamu kepada Leo, daripada membohongi dirimu sendiri bahwa kamu masih cinta tetapi kamu pasif gitu ya. Baiknya di situ jangan. Nah, tetapi tadi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Jangan akhirnya kamu mencampakkan kebutuhan dirimu hanya demi Leo ini ya. Jangan juga sampai kayak gitu. Jadi ada di tengah lah maksudnya Mari ya, ada di tengah di sana. Gitu ya. Jadi kadang-kadang nanti ada nih kekonyolan yang akan kamu lakukan gitu. Jadi kayak yang salah langkah di sini kamunya, yang tadinya bisa mendekatkan kamu sama Leo, nggak taunya jadi membuat keterpisahan antara kamu bersama dengan Leo gitu ya. Jadi awasi setiap gerak emosionalnya kamu, awasi setiap gagasan dalam pikiran kamu. Jika itu berpotensi menyakiti kamu ataupun menyakiti Leo, sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya jangan dilakukan, gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kayak kita ninjuin orang ya. Orang yang kita tinju memang sakit, tapi tangan kita yang ninju itu pun sakit juga gitu. Itulah kalau bikin hanya ngikutin ego negatif gitu ya. Hanya ngikutin ego negatif. Jadi keduanya bakalan sakit kayak gitu. Jadi kalaupun tidak bisa melakukan atau belum ikhlas melakukan sesuatu yang manis gitu ya, setidaknya berdiri di netral, tidak melakukan apapun, netral ya, hanya fokus kepada diri. Tetapi ketika fokus kepada diri bukan dalam artian mampus lu situ Leo gitu ya, gua akan bisa dengan diri gua sendiri. Nah, itu ego ya. Jangan kita ke sana. Jangan kita main-main. Ya udahlah gitu ya. Udahlah, apalagi kalau kita ini udah umurnya 30 tahunan ke atas, udahlah. Udah saatnya lah kita tuh hidup sebenar-benarnya, hidup sebagai cinta itu sendiri gitu ya. Memang kan budaya kita selama ini kan kayak gitu ya. Kamu disakitin, hajar balik gitu ya. Untuk apa Tuhan menciptakan dua tangan?
jotos balik kan gitu ya. Kalau nggak lu dikatain lemah gitu. Kalau untuk kehidupan evolusi spiritual sekarang ini, udahlah, nggak usah lagi main-main kayak gitu. Dia nyakitin kita, tinggalin gitu ya. Maafkan, lepaskan gitu ya. Jalan sendiri dengan diri kita. Nah kayak gitu ya. Jangan yang kita fokus ke diri, tapi geraknya itu karena lu kata gua nggak bisa hidup tanpa lu. Nggak murni kita hidup ya. Jangan mau dicekcoki oleh gagasan tentang ego-ego negatif yang sebenarnya itu bukan karena Leo, tapi memang itu kita sedang membentuk kualitas dirinya kita gitu ya. Nah oke lah, mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan mampu kalian pahami ya, walaupun tadi mungkin agak sedikit bulet lah mungkin Mari ngomongnya atau nyampeinnya, tapi mudah-mudahan ketika kamu mendengarkannya dengan hati yang tenang, pikiran yang damai, mudah-mudahan bisa nyampe ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.